Tapi bener. berapa banyak orang Indonesia pergi jadi pembantu di Malaysia? Karena dana pendidikan di Malaysia jauh lebih besar daripada yang digelontorkan untuk Indonesia. Sebab kalau IQ rendah bahaya banget. Contohnya sekarang ini banyak sekali warga Indonesia ini yang termakan ataupun menjadi korban judi online, guys. Slot itu banyak banget. Di kampung sini pun banyak banget. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, bertemu lagi dan lagi ya. Ini ada salah satu video yang cukup menarik yang akan kita share di sini ya. Tapi sebelumnya guys ya, aku ingin mengucapkan selamat Hari Cikgu ya di Malaysia. Waktu itu adalah tanggal 16 Mei ya guys ya. Kalau di Indonesia itu tanggal 25 November kalau tak silap aku guys ya. Jadi selamat Hari Cikgu dan semoga cikgu-cikgu di sana itu semakin bekerja keras lagi untuk mencerdaskan anak bangsa guys ya. Sebab cikgu ini adalah peran penting guys ya, dimana itu bisa memajukan suatu bangsa ya, sebuah negara itu ya dari cikgu ini guys ya. Sebab itu kita harus apresiasi ya dan junjung tinggi keikhlasan cikgu ya mengajar anak-anak kita, mencerdaskan anak bangsa. Jadi luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Cikgu Malaysia guys ya. Dan mengenai berbicara tentang cikgu ini guys ya, itu kalau kita lihat di Indonesia itu sangat miris sekali guys ya. Sebab masih ada cikgu itu yang honorer yaitu bergaji rendah banget guys. So menurut aku ini harus diperhatikan lebih ya oleh pemerintah agar cikgu-cikgu ini mendapatkan gaji yang layak dan memang dia akan kalau gaji yang layak otomatis kan dia akan sungguh-sungguh untuk mengajar dan untuk kualitas pembelajaran pasti akan lebih baik gitu loh. Jadi semoga pemerintah itu mendengar keluhan-keluhan daripada cikgu yang ada di Indonesia yang masih honorer, gaji sangat rendah sekali bahkan boleh dikatakan satu hari di Malaysia itu untuk 1 bulan, mungkin malah setengah hari di Malaysia untuk 1 bulan cikgu di Indonesia. Itu kan sangat miris banget gitu loh. Jadi kita akan nonton video ini, kita akan gali lebih jauh lagi seperti apa sih antara cikgu Indonesia dan Malaysia ini, gajinya berapa guys ya. Jadi sama-sama kita akan saksikan. Untuk kalian yang pengen nonton videonya langsung, link ada di description box guys ya. Punya gaji di Indonesia dan Malaysia. Ini mengenai gaji cikgu guys ya. Jadi seperti apa? Link ada di description. Bismillahirrahmanirrahim and play. Karena dana pendidikan di Malaysia jauh lebih besar daripada yang digelontorkan untuk Indonesia. Masa pegawai honor kasih yang 200.000 satu bulan? Begitu komplain, ikhlas kok, nenek nu gawang. Gaji guru honorer yang terlalu rendah di Indonesia, seperti hanya Rp200.000, sekitar Rp60 Malaysia, merupakan masalah serius yang mencerminkan ketidakseimbangan dalam penghargaan terhadap profesi Benar. guru. Guru honorer seringkali mendapatkan gaji yang jauh di bawah standar hidup layak, yang Memang nggak tidak layak. sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab mereka dalam mendidik generasi muda. Ini dapat mengakibatkan beberapa dampak negatif. Benar-benar. Pertama, motivasi dan kesejahteraan. Guru dengan gaji rendah mungkin merasa kurang dihargai dan mengalami kesulitan finansial yang memengaruhi motivasi dan kesejahteraan mereka. Hal ini bisa berdampak negatif pada kualitas pengajaran yang mereka berikan. Kedua, kualitas pendidikan. Gaji rendah bisa membuat guru honorer terpaksa mencari pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhan hidup, yang mengurangi waktu dan energi yang mereka miliki untuk fokus pada tugas mengajar. Nah, ini dia guys ya. Akibatnya, kualitas pendidikan di sekolah bisa menurun. Nah, ini aku setuju banget ya sebab cikgu ini dia kan cuma 200.000 satu bulan guys ya. Jadi itu otomatis gak cukup kan ya. 200.000 dalam kisaran 60 ringgit, 50 ringgitan. Gak sampai 60 ya. Jadi bayangkan guys, untuk 1 bulan macam mana kan? Otomatis cikgu ini akan bergerak mencari pendapatan lebih yaitu kerja sampingan lagi, yang dimana itu pasti cikgu tidak fokus dong ya dengan kerja-kerja sekolah, dengan kerja mengajar.
Ya Allah, ini harapannya ini pemerintah mendengar semua ini agar diangkat derajatnya ataupun diangkat gajinya gitu ya. Memang ada sekarang ini gaji cikgu-cikgu yang honorer ini udah banyak juga yang diangkat dan gajinya itu sudah lumayan guys ya. Kalau tak silap aku itu dalam 1 bulan itu mungkin 3 juta lebih, hampir 4 jutaan lah ya. 4 juta itu kalau di Malaysia 1.200 atau 1.300 gitulah. Jadi oke lah kalau di Indonesia boleh hidup lah guys ya. Jadi semoga aja banyak yang diangkat kembali gitu untuk menjadi yang pegawai tetap lah guys ya, ASN intinya. Jadi lanjut kita dengarkan lagi, sangat sedih sekali, miris banget guys ya. Ketiga, kesetaraan dalam pendidikan. Gaji yang sangat rendah menciptakan ketidakadilan dalam sistem pendidikan, Benar. di mana guru honorer seringkali memiliki kondisi kerja yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan guru PNS atau guru tetap lainnya. Sebaliknya, di Malaysia, gaji guru baru bersama dengan allowance sekitar RM3.300 atau sekitar Banyak 12 juta rupiah, menunjukkan penghargaan yang lebih baik terhadap profesi guru. banyaknya. Gaji yang layak memungkinkan guru untuk fokus sepenuhnya pada tugas mengajar tanpa khawatir tentang masalah keuangan. Iyalah. Beberapa poin penting dari sistem di Malaysia adalah: pertama, motivasi dan kesejahteraan. Dengan gaji yang lebih tinggi, guru bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik, yang Benar. berdampak positif pada motivasi dan kepuasan kerja mereka. Kedua, kualitas pendidikan. Guru yang tidak perlu khawatir tentang masalah keuangan dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran di kelas, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan. Setuju banget ini. Ketiga, profesionalisme dan penghargaan. Gaji yang layak mencerminkan penghargaan yang lebih besar terhadap profesi guru, yang dapat menarik individu yang berkualitas tinggi ke dalam profesi ini dan meningkatkan profesionalisme dalam pendidikan. Perbedaan ini menggambarkan bagaimana penghargaan finansial terhadap profesi guru dapat berdampak signifikan pada kualitas pendidikan dan Yes. kesejahteraan guru. Peningkatan gaji dan kesejahteraan bagi guru honorer di Indonesia merupakan langkah penting untuk memperbaiki sistem pendidikan dan memastikan bahwa guru dapat memberikan pendidikan yang berkualitas tinggi kepada siswa. Indonesia dapat mencontohi Malaysia dalam lagi-lagi memperbaiki harus kesejahteraan mencontoh. guru dan kualitas pendidikan dengan mengadopsi beberapa strategi berikut. Sabdo, penetapan gaji minimum guru, regulasi gaji, tetapkan gaji minimum bagi guru honorer yang layak dan sebanding dengan biaya hidup. Benar. Malaysia menetapkan gaji awal yang layak bagi guru, termasuk berbagai allowance yang dapat dijadikan model. Standar nasional. Implementasikan standar gaji nasional untuk memastikan tidak ada ketimpangan gaji antar daerah. Ya. 2. Peningkatan anggaran pendidikan. Prioritas anggaran. Tingkatkan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan sehingga cukup untuk meningkatkan gaji guru dan memperbaiki fasilitas pendidikan. Transparansi dan efisiensi. Pastikan dana yang dialokasikan digunakan secara efisien dan transparan untuk keperluan peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan. 3. Pelatihan dan pengembangan profesional. Program pelatihan. Sediakan program pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi guru, seperti yang dilakukan di Malaysia melalui kursus profesional Nah, dan ini pengembangan setuju aku berkelanjutan. guys ya. Setuju banget itu. Penghargaan dan insentif. Berikan insentif bagi guru yang terus meningkatkan keterampilan mereka, seperti tunjangan khusus atau kenaikan pangkat. 4. Perbaikan status dan kondisi kerja guru honorer. Pengangkatan menjadi PNS, berikan kesempatan yang lebih besar bagi guru honorer untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil PNS, PNS. atau mendapatkan status yang setara dengan jaminan kerja dan hak yang lebih baik. Kesejahteraan sosial, sediakan jaminan kesehatan, tunjangan pensiun, dan perlindungan sosial lainnya bagi guru honorer. 5. Peningkatan infrastruktur pendidikan, fasilitas sekolah. Perbaiki infrastruktur sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Di Malaysia, fasilitas sekolah umumnya lebih baik yang mendukung proses belajar teknologi pendidikan. Investasikan dalam teknologi pendidikan untuk mendukung metode pengajaran yang lebih modern dan efektif. 6. Keterlibatan masyarakat dan stakeholder. Kemitraan dengan sektor swasta. Ajak sektor swasta dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pendidikan, seperti Bagus melalui ini. program CSR yang mendukung sekolah dan guru. Peran komunitas. Libatkan komunitas dan orang tua dalam proses pendidikan untuk menciptakan dukungan yang lebih luas terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
Dengan mengadopsi strategi-strategi ini, Indonesia dapat mengambil langkah-langkah signifikan menuju peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan secara keseluruhan, mencontoh praktik baik yang telah diterapkan di Malaysia. Nah, ini setuju banget aku, cuy. Tidak ada orang Malaysia datang ke Indonesia menjadi pembantu rumah tangga di Majene. Tidak ada. Bener, Tapi bener. berapa banyak orang Indonesia pergi jadi pembantu di Malaysia. So ya seperti itu ya, videonya sangat tamparan keras sekali dan semoga aja bisa didengar oleh pemerintah guys ya, sebab untuk acuan guru ini harganya di sini itu gajinya itu sangat minim banget guys ya. Mungkin kalau sudah diangkat menjadi PNS, pegawai negeri sipil, itu akan diangkat dan akan gajinya baru naik lah istilahnya. Tapi yang untuk guru honorer ini banyak banget, masih banyak banget guys ya. Harusnya ditetapkan gaji minimum gitu guys ya, agar guru ini maksimal gitulah ya, of course maksimal lah. Kalau di Malaysia kan sudah diatur gaji minimumnya berapa, otomatis cikgu ini dia semangat gitu loh. Siapa sih, coba anda sendiri guys ya, kalau anda harus bangun pagi ini, kalau bukan karena tulus, sabar, ikhlas, tidak akan jadi lah ya, tidak akan ada yang mau untuk mengajar. Apalagi ini tentang mengajar cuy ya, mengajar itu sangat berat sekali bagi aku ya, sebab adalah tanggung jawabnya itu besar gitu loh, dan ini mencerdaskan anak bangsa. Kalau guru-guru ini gajinya dinaikkan, otomatis nanti mengajarnya lebih maksimal lagi ya, otomatis SDM ya, sumber daya manusia itu kan lebih lebih sejahtera lah, lebih bagus lagi gitu ya. Kalau kita lihat SDM di Indonesia ini kan masih rendah gitu ya. Ini kita harus mulai dari gurunya itu sendiri gitu loh. Jadi untuk alokasi dana ya, dana di Indonesia ini harusnya digelontorkan lebih banyak lagi untuk sektor pendidikan gitu loh guys ya. Ya mungkin sektor militer itu memang banyak banget ya, tapi alangkah lebih baiknya di pendidikan itu juga diutamakan gitu, agar kesejahteraan para guru ini lebih makmur guys, dan otomatis cara mengajarnya juga pasti maksimal banget gitu loh. Contoh nih, gaji di kita mahal ya, otomatis kerja kita pun akan lebih bagus lagi dan ada tunjangan-tunjangan lagi, dan kalau kinerja kita bagus, improvement kita bagus, pasti diangkat menjadi naik pangkat. Itu kan mantul banget gitu loh, orang pun semangat gitu loh. Kalau gaji 200 cuy, bayangin 200 dapat apa sekarang ini ya, nggak sampai 60 ringgit loh satu bulan. Kalau di Malaysia aja kan kita lihat tadi 3.000 guys, sangat jauh perbedaannya guys ya. So sangat disayangkan sekali jika dana pendidikan ini tidak ditambah guys ya, sebab ya kita ini mau ya SDM kita itu lebih tinggi ya, istilahnya ya di antara negara-negara tetangga gitu loh ya. Kalau di Singapura, di Malaysia itu kan semakin maju, dan otomatis ya SDM-nya juga tinggi ya. IQ budak-budak sekarang pun makin bagus gitu loh guys ya. Kalau kayak gini gimana gitu loh. Jadi semoga aja pemerintah mendengarkan ya. Dan ini ada salah satu komenan guys ya, sebenarnya tidak salah untuk mencontohi negara lain demi memperbaiki keadaan. Indonesia memperuntuk alokasi besarnya pada militer dan industri basis militer. Nah seperti aku yang bilang tadi kan ya, semoga aja alokasi dana ini digelontorkan lebih banyak ke pendidikan lah ya. Sebab kalau pendidikan kita maju, otomatis rakyat ini pun maju juga gitu loh. Cara pemikirannya juga pasti berbeda dong ya, pasti akan lebih maju dan pinter, intinya pinter, bisa mencari uang dan lain sebagainya lah ya. SDM-nya itu semakin tinggi guys ya. Kekuatan militer aja tidak membantu kesejahteraan rakyat ya, kalau diikutkan juga seperti itu guys ya. Sebab ya konon katanya nih, kalau kita militer kuat pasti negara luar akan memandang kita segan gitu, akan tabik respect kepada kita ya. Ya ada itunya juga ya, ada guys ya, tapi untuk kesejahteraan rakyat kan enggak ya. Kalau kesejahteraan rakyat ya itu tadi, lebih banyak lagi dana digelontorkan untuk pendidikan ya. Tambah lagi sekolah itu amat penting untuk menyediakan SDM ya, yaitu sumber daya manusia yang lebih tinggi demi bersaing dengan negara-negara tetangga yang lebih maju tahap ekonomi dan sosialnya. Guru dan pendidikan itu membentuk jati diri serta kebersediaan warga dalam menerima perubahan dan pembangunan.
Masa guru walaupun honorer digaji segitu, tukang bangunan Indonesia yang bekerja di Malaysia paling minimal diberi gaji RM 70 hingga RM 150 per hari, kalau atas hitungan RM 300, Rp 1 juta, kurang lebih minimalnya sekitar, ya bener juga, 238 per hari. Baik aja lepas SMA jadi ART di negara luar sana. Aduh. Ya memang kalau kedengarannya kita tuh banyak sekali ya, untuk pahlawan devisa, yaitu TKW ataupun TKI yang bekerja di luar Indonesia guys ya. Kalau di Malaysia juga banyak, di Taiwan, di Hong Kong, bahkan serata dunia. Indonesia itu banyak banget mengirimkan tenaga kerjanya gitu loh. Ya sebab apa? Sebab di Indonesia untuk mencari yang lebih ataupun gaji lebih itu memang sulit. Serius, itu memang agak sulit guys ya. Mungkin kalau kita ini memang pendidikan tinggi, kemudian kita ada orang dalam, mungkin lah kita boleh kerja senang ya, dapat gaji besar. Tapi untuk kita yang duduk di kampung ini, Masya Allah, di kampung aku aja ini banyak sekali yang menjadi TKW cuy. Sedih banget ya. Yang jelas kalau negara maju tidak mungkin mengirimkan orangnya ataupun mengirimkan rakyatnya untuk bekerja di luar negeri. Betul tak guys ya? Jadi tiada salahnya mencari nafkah ataupun mencari rezeki itu dimanapun itu nggak masalah. Sebab dunia, bumi ini adalah milik Tuhan guys ya. Kita boleh mencari rezeki di mana aja. Tapi at least lah, kalau SDM kita bagus ya, pendidikan kita bagus, otomatis negara kita pasti maju. Contoh negara-negara sebelah gitu lah guys. Betul tak? Coba komen di bawah guys, apa pandangan kalian mengenai gaji guru ini? Kalau bagi aku sih ini harus ditingkatkan lagi ya. Untuk alokasi dana ya, dana pemerintah ini digelontorkan lebih banyak lagi ke pendidikan agar lebih maju dan SDM kita semakin naik ya. IQ anak-anak Indonesia juga semakin tinggi gitu loh guys ya. Sebab kalau IQ rendah bahaya banget. Contohnya sekarang ini banyak sekali warga Indonesia ini yang termakan ataupun menjadi korban judi online guys. Slot itu banyak banget, di kampung sini pun banyak banget. Jadi sebab apa bisa begitu ya? Karena tadi SDM kita itu rendah cuy. Jadi mudah banget terpengaruhi oleh hal-hal yang seperti itu. Dan aku suka banget ya dengan channel ini sebab dia membahas detail gitu ya. Harusnya gini itu sangat bagus sekali. Semoga ini bisa menjadi referensi pemerintah dan didengarkan oleh pemerintah gitu loh. Ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah membuat video ini juga, dan terima kasih juga yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis. Jumpa di video selanjutnya. Semoga kita ini semakin maju bersama guys ya. Saling merangkul, saling ya, kalau kita baik kita ambil contoh, kalau kita buruk kita tinggalkan guys ya. So mungkin sekian dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.